Baik, kami dari Bukit Lele Mangura di Benteng Keraton Kesultanan Buton, di samping makam Sultan Murhum. Saya bersama dengan Pak Arief Tasillah. Kami akan membincangkan soal kepemimpinan di Buton, bagaimana proses rekrut dan cara-cara memilih seorang pemimpin yang berdasarkan dengan filosofi kepemimpinan di Kesultanan Buton. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya ke Pak Arief Tasillah soal Buton ini kita kenal dengan sistem pemerintahan kesultanan, dan seorang pemimpin itu dipilih dengan proses dan tata cara yang panjang sekali. Kalau kita baca manuskrip yang ada di Buton, Sultan itu dipilih tidak melalui proses yang singkat, tapi ada proses yang dimulai dari Tiliki sampai di akhirnya itu Bululingi Nepau. Nah, kalau kita bawa konteks itu ke masa sekarang, masihkah relevan itu Pak Arief Tasillah? Itu proses dan mekanisme cara menyeleksi pemimpin sehingga betul-betul kita melahirkan satu pemimpin yang amanah, yang menjadi cerminan dari rakyat itu. Mekanisme masa lalu itu masihkah kompatibel dibawa ke situasi di masa sekarang? Yang kita lihat ini banyak sekali yang aneh-aneh, ya. Terutama dalam urusan politik praktis, bagaimana uang menjadi sesuatu yang paling di depan dan urusan track record setiap kandidat itu menjadi di belakang. Ini bagaimana Pak Arief ini soal kepemimpinan? Jadi, terima kasih Pak Yusri. Berkaitan dengan cara merekrut kepemimpinan ya di Buton. Kebetulan kita sekarang sedang berada di makam Murhum atau di Lele Mangura. Sesungguhnya pemimpin Buton pertama di sinilah dimulai. Iya. Di masjid ini. Dan pemimpinnya yang bernama Wakaka itu, ya, atau Raja pertama Buton, Ratu pertama Buton itu didapatkan di sini, di puncak Lele Mangura yang dimaksud sudah di sini, ya, di tempat ini. Seperti apa cara memilih dan mengangkat pemimpin mereka itu? Sesungguhnya di masa awalnya itu sudah ada yang mengatur, tapi belum ada pemimpin yang memimpin langsung seperti apa. Nantilah kehadiran Wakaka itu, dalam sejarah kita sudah pada tahu semua, diangkatlah beliau. Ini satu nilai bahwa walaupun ada pemimpin yang bisa menggerakkan, mengatur semua, tapi tidak untuk dirinya, justru orang lain. Ini satu nilai positif buat kita. Bahwa walaupun dia sebenarnya punya kuasa untuk mengatur segalanya, tapi justru orang lain yang dia angkat. Dalam hal ini Wakaka. Ini nilai yang barangkali kita perlu petik sebagai pembanding dengan hari ini misalnya. Dalam perjalanannya setelah Wakaka itu berkembanglah apa-apa sesuai dengan kebutuhan. Diangkatlah pejabat-pejabat berikutnya, yaitu para bonto itu. Iya, Ya, iya. yang pertama itu hanya ada 4. Patalimbona itu ya. Patalimbona itu. Oke. Ya, Patalimbona sebagaimana orang yang pertama datang, mereka membagi wilayah. Bagi wilayah Patalimbo itu Balu, Peropa, Gundu-Gundu, Barangkatopa itu semua di wilayah keraton sini. Ya, wilayah keraton ini. Dalam proses yang seterusnya, sesuai kebutuhan, diangkatlah jabatan-jabatan lain. Itu secara musyawarah di antara mereka ini, pada akhirnya mereka menyepakati jabatan-jabatan seperti adanya Sapati, Kenepulu, dan sebagainya. Dan dalam perkembangan selanjutnya, diangkat pula jabatan-jabatan seperti Bontogena, ya, Kapitalau, dan bonto-bonto yang lain. Setelah daerah ini sudah, atau kampung ini sudah besar, yang tadinya hanya 4 limbo sudah dihuni menjadi 9, terbentuklah Siolimbona. Ya.
Siolimbona yang akan memimpin wilayah-wilayah itu. Barangkali kalau kita aplikasikan sekarang kayak ya dapil-dapil itulah ya, mereka diberi tanggung jawab. Seperti Balu yang mana wilayahnya, gunung-gunung di mana, Peropa di mana, Barangkatopa, Siompu, Bandai Lolo, Rakia Gama, dan Melai, yang terakhir Melai. Dan seterusnya hingga terakhir di Kesultanan Buton hanya sekitar 9 itu. Lalu seperti apa dan kenapa saat itu pemimpin itu dipilih tidak ada gejolak? Gitu. Ya, artinya kita bandingkan dengan hari ini, memilih saja jabatan kecil ribut dulu. Nah, sementara dulu aman-aman saja. Saya lihat salah satu penyebabnya adalah mereka yang menentukan yang sebenarnya mereka sendiri bisa, tapi justru orang lain. Yaitu justru orang lain yang diangkat. Ini bahwa mereka tidak terikat karena keinginan untuk berkuasa, tapi bagaimana mengangkat atau pemerintahnya supaya menjadi lebih bagus, manfaatkan semua orang, termasuk semua kalangan. Salah satunya adalah memanfaatkan limbo-limbo yang tadi ada. Padahal dia bisa secara diktator memimpin, dia yang berkuasa, dia punya kemampuan, tapi tidak. Gitu. Tidak dia lakukan itu. Ya, bisa dia lakukan seperti itu. Artinya kalau kita bawa kepada hari ini, pergeseran sudah jauh beda. Ya kan, rasionalnya kan sekarang ya siapa yang diberi kesempatan memimpin, ya siapapun diangkat, yang penting orangnya. Dan itulah jangan heran kalau terjadi gejolak. Ini ratusan tahun tidak pernah terjadi gejolak. Kalau ada hanya gejolak kecil. Tetapi itu beda halnya dengan hari ini, baru saja bergerak belum terwujud itu kepemimpinan sudah terjadi gejolak. Sudah ribut. Nah, itu salah satunya. Jadi saya kira aspek-aspek nilai itu yang sebenarnya yang kita perlu petik di peristiwa masa lalu apabila dikaitkan dengan peristiwa sekarang. Saya kira seperti itu. Oke, menarik tadi yang Pak Arief sampaikan soal Wakaka. Di tempat kita duduk inilah beliau diangkat menjadi Raja Buton. Tetapi yang menarik bahwa beliau yang diangkat itu bukan yang menjadi bagian dari yang mendirikan ini kerajaan. Ini menarik. Mengapa, bagaimana jiwa besar keempat orang pendiri kerajaan itu yang justru menunjuk bukan dari salah satu mereka untuk menjadi raja di kerajaan yang mereka bangun. Nah, ini menarik ini ada sesuatu yang barangkali perlu kita dalami pada bagian itu, bahwa negeri Buton sejak dari awal dibangun sudah mengedepankan ketulusan, kerelaan, kebesaran jiwa. Ya bayangkan saya yang membangun tapi bukan saya yang kemudian menjadi tuannya yang saya bangun itu. Ini yang menjadi berbanding terbalik dengan realitas yang kita lihat sekarang. Jabatan dikejar, diperebutkan, lalu orang-orang ditempatkan tanpa melihat kompetensi dan kualifikasi. Nah, ini tampaknya kita harus kembali lagi ke masa lalu, melihat Buton yang dalam urusan pembagian kekuasaan itu adem ayam saja. Barangkali ada hal lain yang Pak Arief ingin sampaikan, bagaimana mengambil pelajaran dari masa lalu mengenai sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan, jabatan-jabatan sarapangka itu di Kesultanan Buton. Ya, jadi dari sini tergambarlah para pemimpin di daerah ini jauh sebelum melaksanakan itu ketulusan sudah ada di dalam. Tidak mungkin itu melaksanakan itu kalau di dalamnya masih belajar bagaimana itu ketulusan. Tetapi di dalamnya sudah terpatri nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai untuk menghargai sesama. Dan nilai-nilai bagaimana kita sini sama-sama bisa tercipta menjadi pemimpin yang bagus. Jadi pada dasarnya nilai-nilai ketulusan, keikhlasan demi kepentingan orang banyak itu sudah ada di dalam. Dari dasar itulah dibentuklah bagaimana pemimpin ini, bagaimana jabatan-jabatan yang lain tadi supaya semua kena. Bayangkan itu salah satu contoh. Setelah ada kepemimpinan tadi, bukan langsung dia kuasa secara sentralistik ya, atau sistem sentralisasi dari pusat kalian ikut kita. Tetapi justru dibentuklah pemerintahan di tingkat kadia itu. Diberi kesempatan untuk mengatur daerah termasuk Barata, mengatur daerahnya sendiri. Ya. Walaupun akhirnya juga harus
melaporkan ke aktivitasnya di pimpinan pusat, tapi mereka diberi otonomi sendiri. Seperti bicara otonomi itu kan dapat dikatakan ya Indonesia baru ya, tapi kita jauh hari sebelumnya adanya Barata itu, termasuk KDI tadi. Betapa mereka memberi, dan tidak heran akibat dari itu adalah maka muncullah orang-orang berpikir bahwa karena ada kewenangan yang mereka tidak terkungkung dan tidak harus menunggu perintah, karena namanya mengatur daerah ya pasti bagaimana kita besarkan daerah kita ini, sukseskan masyarakat kita dan sebagainya. Ya saya kira nilai-nilai itu yang sebenarnya yang ada, dan dalam diri pendiri negeri ini sudah tercipta nilai itu. Jadi kenapa harus ribut? Nah itu ribut itu apa? Orang ribut itu karena adanya sesuatu yang ketidakadilan. Tapi kalau macam tadi, contohnya tadi dia sendiri bisa memimpin tapi serahkan pada orang. Yang memimpin pun ya setelah itu diberikan dia sadar diri. Sadar diri bahwa ya saya dikasih kesempatan, kenapa saya macam-macam. Maka dia jalankan pemerintahan itu sebagaimana amanah yang diberikan. Jadi aman, tidak. Bahkan dengan jelas pemimpin itu salah satu contoh hingga berlangsung hingga kepemimpinan konsultan terakhir itu, bahwa dikatakan bahwa pemimpin itu atau terakhir dengan istilah sultan itu diistilahkan tahu hanya kau tahu, tertawa dan menangis, disuap baru buka mulut. Nah ini nilainya. Artinya haknya sudah disiapkan, yang tidak usah ikut atur. Anaknya pun diistilahnya bahwa anakmu anak balu peropa. Artinya anakmu tidak usah urus anakmu mau jadi apa, sudah ada yang atur. Urusannya negara itu. Urusan negara yang urus. Bagaimana dengan raja atau sultan tadi? Dia hanya banyak berbicara hablum minallah. Bagaimana makanya itu biaya komunikasinya itu selain pada hablum minannasnya, tapi sultan bukan untuk sendirinya atau raja bukan sendiri, tapi bagaimana untuk masyarakatnya. Jadi dia fokus ke sana, masyarakat bagaimana memperhatikan dia. Nah, terjadilah macam tadi. Anaknya pun diatur, pemerintahnya. Katakanlah rumahnya, dia pikir bagaimana rumahnya, tidak, sudah diatur. Makanya di Buton ini rumah jabatannya tidak ada, asal dikasihkan. Pokoknya kau kerja saja. Fokus di sana bagaimana negeri ini aman, bagaimana masyarakatnya aman, kehidupannya juga aman. Itu saja dia punya anak. Jadi karena sudah ada di dalam tadi nilai yang bukan baru dibentuk setelah proses pemimpin lalu dia bentuk. Tidak seperti itu. Baik, menarik soal otonomi daerah. Jadi Indonesia baru praktikkan itu masa belakangan. Sementara Buton sudah berabad yang lalu. Sudah. Ya, ini menarik. Jadi salah satu yang barangkali meredam munculnya gejolak itu karena kekuasaan itu dibagi secara adil. Ya, tidak dimonopoli. Sekalipun barangkali memang namanya kekuasaan itu kan ada dinamika diperebutkan. Tapi begitu selesai ya selesai. Ada filosofis kepemimpinan juga yang menarik di Buton, Pak Arief. Soal seseorang yang di Pasabu misalnya. Itu kan tinggal hanya diambil katukonya. Dan dia ini tidak boleh bertanya kenapa. Nah, ini menarik di tengah kita yang sekarang. Pejabat-pejabat sekarang misalnya dicopot dari jabatannya lalu teriak, ribut, demo apa segala demo, suruh aksi massa, dia membelakangi dan menyokong dananya dulu, dan bahkan sampai sekarang kita di Buton itu mereka yang diturunkan dari jabatannya diambil katukonya dan dia tidak boleh bertanya mengapa. Itu kenapa? Kenapa saya tidak boleh menanyakan apa salahku? Kenapa salahku? Jadi pesannya bahkan dalam aturan atau adat itu dikatakan adat itu popui namisi. Adat itu bersumber dari rasa. Dari rasa. Namisi itu kamiamiana Allah Ta'ala. Ada popui namisi. Namisi itu kamiamiana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu dikenjona Qur'ani dan maina waidalina hadis Nabi. Artinya berbicara adat itu bersumber dari rasa. Rasa. Jadi ketika seseorang sudah dimakzulkan, lalu dia tanya apa dia tidak merasa tidak salah. Itu. Jadi sebenarnya bagi khususnya manusia pemimpin pertama harus merasakan dulu kira-kira kenapa saya jatuh. Tidak usah orang lain bongkar. Nah, apakah dia tidak merasa dia punya kesalahan? Kalau dia tidak merasakan sesuatu kering berarti dalam dirinya belum lengkap rasanya itu. Harus.
Maka contoh bagaimana kita tahu masyarakat kita begini-begini kalau kita tidak memiliki perasaan. Ah, Salah satu hal yang wajib dilakukan seorang pemimpin ketika mau dilantik dalam hal sultan, dikasih di menjelang dilantik sudah dimandikan dikasih bedak. Bedak itu 120 rasa. bedak dari mana? 120 rasa. Yang pahit, yang gatal, yang pedis, yang macam-macam sulak. Baru dikasih bedak. Itu artinya apa? Supaya merasakan 120 macam itu adalah rasa yang maksimal, bahwa masyarakat itu ada yang senang, ada yang sedih, ada yang apa. Lalu kalau terjadi macam tadi, misalnya dia tidak merasakan, di mana rasa bedak itu tadi pada dirinya, orang lain harus tahu, pada dirinya dia tidak tahu, maka harus dia tahu. Sehingga ketika terjadi dia sudah, berarti ya pasti dia sudah memang ada kesalahan. Bahkan dia tidak tahu pun, atau kurang dia tahu ya, atau sengaja dia tutup, dia tidak mau tahu. Ketika terjadi begitu sudah sadar bahwa saya ini sudah keterlaluan mungkin, maka dia terima, harus dia terima. Kalau toh dia tidak terima, ya apa dampak buruknya? Katakanlah dia protes, sudah, tapi kau habis ngomong. Dalam hati, kau tidak sadari kekuranganmu dan terpaksa dibuka. Nah, kalau dibuka berarti kekurangan sudah ditahu orang dan kamu tidak akan pernah lagi jadi memimpin karena celahmu sudah santer, sudah ditahu orang. Sudah dibuka ke Ya, publik. sudah dibuka di umum. Makanya ditutup tadi sebenarnya untuk kepentingan juga yang bersangkutan. Melindungi juga yang Melindungi yang bersangkutan. bersangkutan. Baru pemimpin itu kita harapkan jangan kita kita sebarkan dia punya celah. Namanya pemimpin harus yang bersih, masa salah. Nah, jadi persoalannya macam tadi, pasti harus dia sadari diri dengan faktor rasa tadi ya. Karena bicara adat undang-undang itu pasti rasa. Yang punya rasa itu umumnya manusia, makhluk lain tidak. Maka apalagi seorang pemimpin, makanya seorang pemimpin itu harus miliki dulu nilai rasa merasakan. Adat tadi harus bersumber dari rasa. Semua persoalan hidup di dunia ini bersumber dari rasa. Dalam arti melihat sesuatu dia kenapa, pasti rasa yang jalan. Bukan bicara tentang teori-teori apa, tapi pasti rasa. Rasa orang susah kenapa dia orang mencuri kurang ajar pun kita kenapa dia mencuri, pasti kita rasa ada apa di pikiran dia. Logikanya semua manusia ini pasti mau baik, tapi kenapa ada juga yang tidak baik? Karena itu Tuhan menciptakan selain surga ada neraka. Ya, kalau umpamanya semua baik tidak usah ada neraka, baik ada surga saja. Nah, itu diantaranya. Jadi faktor rasa tadi ada dimiliki setiap manusia. Belum sekedar pemimpin atau mereka dimakzulkan atau dijatuhkan, harus memiliki rasa. Itu manusia butuh umumnya. Seperti itu. Oke, menarik. Jadi rasa ini menjadi sesuatu yang paling utama. Karena dengan itu kalau kita lihat juga binci-binci kuli katanya itu kan yang sampai di situ juga adalah rasa itu. Betul, nah, betul. Begitu. Artinya menjadi berbahaya kalau yang mati rasa dan menduduki sesuatu posisi di pemerintahan. Nah, ini yang masalah ini. Makanya barangkali penting untuk sebagaimana mekanisme masa lalu merekrut kandidat pemimpin di Buton ini, kearifan itu perlu kembali diimplementasi, tidak hanya dalam kelembagaan adat, tapi bahkan juga dalam struktur birokrasi pemerintahan kota, kabupaten, Buton, Buteng, Busel, dan semua yang ada butonnya ini. Karena dengan begitulah baru kita menemukan struktur dan sistem birokrasi yang paling ideal. Rasa diutamakan. Ya, kalau yang mati rasa berbahaya. Pak Arief, soal mekanisme tadi, ini kan dengar-dengar kita mau ada prosesi di kelembagaan soal Sultan Buton. Mekanisme kemarin sudah berjalan payung setelah lepas 120 hari, itu kan payung alat parintah itu diambil dibawa ke kediamannya Pontono Balu Peropa. Itu kita belum mendengar lagi prosesi setelah itu apakah sudah berjalan. Tiliki Kambojai akan seperti apa nanti? Apakah kita melihat sekarang boleh kita masuk di bagian yang itu? Kita melihat sekarang sedang dalam upaya penyatuan yang kita tahu prosesnya sedang alot berjalan.
Tapi jika akhirnya kedua lembaga ini tidak menemukan titik temu, apakah proses lepas sudah 10 hari payung sudah dibawa di rumahnya Pontona Alu Peropa, itu berarti akan segera dimulai. Dan terkait dengan itu, maka berarti kan ada prosesi perekrutan para pejabat itu di mana-mana. Maka kalau kita bicara di luar, kan sebaiknya di dalam dulu, di internal lembaga dulu. Bagaimana menunjuk orang yang kompeten, yang punya kualifikasi sehingga dia bisa duduk di situ. Selain yang paling penting hasil ramba nasabnya itu betul-betul orang ini adalah yang tepat, nasabnya itu betul. Nah, kira-kira itu. Ya, bagaimana saya ingin tahu progres dari perekrutan, tata cara perekrutan perangkat di dalam kelembagaan adat kita ini, Pak Arief. Sudah sejauh mana sekarang ini? Nah, kasih tadi disinggung pertama tentang binci-binci Kikuli. Ya. Binci-binci Kikuli atau dikenal di Sarapatanguna itu dimulai dari binci Kikuli. Binci Kikuli inti pesannya adalah rasa. 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 Ya. Jadi itu adalah merupakan way of life, pandangan hidup bangsa Buton. Pandangan hidup masyarakat Buton pertama untuk menjadi masyarakat yang benar itu harus punya rasa. Oke. Dari rasa inilah akan menciptakan saling menyayangi masyarakat itu. Tidak mungkin kita sayangi orang kalau kita tidak memiliki rasa. Kalau mati rasa. Mati rasa. Nah, misalnya kita lihat ada orang susah sana. Iya. Tidak mungkin kita sayangi dia kalau tidak merasakan ini kasihan juga apa sana. Pasti iya. itu karena ada rasa. Maka lahirlah kasihan, bagaimana caranya kita bantu, kita supaya dia susah lagi gitu, ataupun ada masalah dia kita bantu. Maka muncullah yang pertama di Sarapatanguna itu adalah pemamasyaka, saling sayang, kita sayang, dia makhluk ciptaan Tuhan, kita juga sama. Kenapa kita biarkan begitu? Kenapa kita tidak biarkan? Karena kita memiliki rasa. Itu tadi binci Kikuli dasarnya, faktor kita, faktor rasa. Dari rasa tadi, tentunya katakanlah ada orang susah, kita rasa kasihan dia, ya kasihan kamu. Tapi apa artinya sebuah kasihan kalau kita biarkan saja? Kasihan memang kasihan, tapi tidak ada tidak lanjut. Harusnya kita kasihan, kita perbaiki nasibnya. Katakanlah dia mencuri lah, atau dia susah lah, peminta-minta lah. Kalau cuma sayang kasihan saja, pemamasnya harus ada aplikasinya. Bagaimana untuk merubah supaya dia miskin, dia nakal, dia jahat dan sebagainya tadi berubah sikapnya. Maka setelah kita masyarakat, kita angkat derajatnya. Nah, jangan lagi susah, jangan lagi dia mencuri, jangan lagi dia menipu. Kita kan itulah pengangkatan kata-kata tadi. Itu dalam kehidupan, dan ini berlaku untuk semua orang, pejabat dan masyarakat. Setelah kita angkat, tentunya dalam proses sekarang, setelah kita angkat apakah sudah selesai? Tidak juga. Contoh, sekarang masyarakat di adanya BLT itu misalnya, ya semua datang, tapi yang datang katanya miskin, justru yang datang ini dengan pakaian yang hebat, HP-nya saja macam-macam, yang menerima uang yang 300.000, 400.000. Bahkan tali ada gelangnya di kaki apa semua. Jadi tapi uang nggak mulai lagi. Nah itu berarti tidak boleh hanya kita angkat supaya begitu, tapi harus kita pelihara. Yang tadinya sudah berubah baik, tidak mencuri lagi, lalu dia sudah kita angkat derajatnya, sudah punya pekerjaan yang baik, yang layak. Kita pelihara supaya tak baik, jangan lagi dia jahat, jangan lagi kembali pada kejahatannya. Coba kenyataan hari ini kan, yang mentang-mentang sekian tahun barangkali dapat lagi, atau setiap bulan dapat lagi, sudahlah, nanti tiba saatnya kita bikin lagi, atau ada lagi pilkada misalnya, kita dapat lagi. Gitu. Dan yang selanjutnya, yang keempat, setelah kita pelihara, ya tentunya kita harapkan mereka tetap langgeng menjadi lebih bagus. Dan yang keempat adalah Pomai Maeka. Ini banyak orang terjemahkan Pomai Mayaka, tapi sebenarnya adalah Pomai Maeka. Pomai Maeka. Maeka, saling takut. Ini orang salah terjemahkan karena Pomai Maeka yang dimaksudnya karena saya takut Pak Yusri, takut saya ataupun yang lain. Bukan karena takut saya sebagai manusia yang hebat apa semua, tapi takut karena Pak Yusri ciptaan Tuhan, saya juga ciptaan Tuhan, dari takut karena Tuhan.